Teman-teman, kalau sebuah klub tiba-tiba mengunggah foto pemainnya dari belakang tanpa penjelasan detail, lalu menulis kalimat singkat yang menggantung, biasanya itu bukan unggahan biasa. Dan inilah yang terjadi pada Martin Paes, kiper utama timnas Indonesia, penjaga gawang FC Dallas, nama yang belakangan ini santer dikaitkan dengan Super League Indonesia. Apakah ini sekedar unggahan biasa atau justru sinyal perpisahan? Hari ini kita akan membahas secara jernih dan menyeluruh masa depan Martin Paes, sinyal dari FC Dallas, rumor Persib Bandung, dan apa dampaknya untuk timnas Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman, jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman peduli dengan masa depan pemain timnas Indonesia. Komen pendapat teman-teman di bawah, apakah Martin Paes sebaiknya tetap di MLS atau pulang ke Indonesia. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan eksklusif sepak bola nasional. Dan pastikan teman-teman, nyalakan lonceng notifikasinya karena setiap isu penting timnas Indonesia selalu kita bahas secara mendalam di sini. Baik teman-teman, sekarang kita mulai. Saat ini, masa depan Martin Paes bersama FC Dallas memang sedang dipertanyakan. Bukan karena performanya menurun, bukan karena cedera, tapi karena fase karirnya. Kontrak Martin Paes bersama FC Dallas akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Artinya, mulai sekarang hingga 1 tahun ke depan, FC Dallas berada di posisi yang harus mengambil keputusan penting. Jika ingin melepas, ini adalah waktu yang masuk akal. Jika ingin dipertahankan, mereka harus memperjelas status sang pemain. Dan disinilah unggahan Instagram FC Dallas menjadi sangat menarik. Pada Sabtu 10 Januari 2026, akun resmi Instagram FC Dallas mengunggah 3 slide foto Martin Paes. Tapi teman-teman, yang bikin publik bertanya-tanya adalah satu hal. Semua foto menampilkan Martin Paes dari belakang, tanpa wajah, tanpa ekspresi, tanpa keterangan detail. Lalu di caption tertulis, "Just one day to go until flyer report." Kalimat ini bisa diartikan banyak hal. Bisa soal pramusim, bisa soal agenda klub, tapi dikombinasikan dengan visual yang sangat aneh. Wajar jika publik membaca ini sebagai kode, dan dalam dunia sepak bola modern, media sosial klub sering kali digunakan untuk memberi sinyal. Bukan pernyataan langsung. Di saat yang bersamaan, nama Persib Bandung muncul ke permukaan. Persib diketahui gagal total dengan kiper asingnya, Adam Brisbeck, musim ini. Brisbeck hanya tampil 1 pertandingan, itu jelas bukan ekspektasi klub sebesar Persib. Maka wajar jika Persib mulai mencari opsi dan nama Martin Paes muncul sebagai kandidat ideal. Kiper timnas Indonesia, pengalaman internasional, mentalnya kuat, sudah mengenal tekanan publik. Dari sisi branding, dari sisi kualitas, dari sisi kebutuhan, ini sangat match sekali. Menariknya teman-teman, Martin Paes sendiri tidak panik menghadapi rumor ini. Lewat akun X pribadinya pada tanggal 26 Desember 2025, Martin Paes memberikan klarifikasi. Ia menulis bahwa dirinya sudah membaca rumor, tidak tahu dari mana sumbernya, meminta publik tidak langsung percaya. Ia menegaskan bahwa saat ini dirinya masih terikat kontrak, sedang menikmati liburan, fokus mempersiapkan diri untuk musim berikutnya. Kalimatnya sederhana, tidak defensif, tidak emosional. Ini menunjukkan satu hal. Martin Paes adalah profesional. Kalau kita bicara performa, tidak ada alasan FC Dallas melepas Martin Paes karena kualitas. Musim ini,
23 pertandingan, 45 penyelamatan, 3 clean sheet, dan secara total 128 pertandingan bersama FC Dallas. Ini angka yang besar, ini kiper inti dan bukan cadangan. Artinya jika Martin Paes benar-benar pergi, itu bukan karena dia tidak dibutuhkan, melainkan karena fase karir dan strategi klub. Dan ini pertanyaan besar teman-teman. Jika Martin Paes benar ke Super League Indonesia, apakah ini kemunduran? Jawabannya tidak sederhana itu. Untuk pemain timnas Indonesia, bermain di dalam negeri bisa berarti menjadi starter reguler, lebih dekat dengan agenda timnas, minim risiko perjalanan jauh, adaptasi cuaca dan budaya. Apalagi jika targetnya Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, turnamen jangka panjang. Langkah ini bisa sangat strategis. Teman-teman, timnas Indonesia saat ini membutuhkan kiper yang stabil dan selalu siap. Jika Martin Paes bermain reguler menjadi pemimpin di klub, minim cedera, konsisten secara mental, itu akan berdampak langsung ke timnas. Lokasi klub bukan satu-satunya penentu kualitas. Yang lebih penting adalah ritme bermainnya. Jika Persib benar-benar mendatangkan Martin Paes, itu akan menciptakan efek domino. Standar kiper Super League akan naik, tekanan kompetisi meningkat, pemain lokal terdorong untuk berkembang, eksposur liga meningkat. Ini bukan cuma soal satu pemain, ini soal ekosistem. Saat ini teman-teman, kita harus jujur, belum ada pernyataan resmi, yang ada adalah sinyal visual dari FC Dallas. Rumor yang konsisten, klarifikasi profesional dari Martin Paes, dan dalam sepak bola, fase seperti ini biasanya adalah fase transisi. Teman-teman, apakah Martin Paes akan meninggalkan FC Dallas? Belum tentu. Dan apakah ia menuju Super League Indonesia? Masih tanda tanya. Tapi satu hal yang pasti, Martin Paes sedang berada di titik penting dalam karirnya. Apapun keputusannya nanti, selama itu membuatnya bermain reguler, sehat, dan siap membela timnas Indonesia, itulah yang paling penting. Sekarang saya ingin dengar pendapat teman-teman, lebih baik Martin Paes bertahan di MLS atau pulang dan menjadi ikon di Super League Indonesia. Tulis di kolom komentar. Saya Irfan, dan seperti biasa, kita akan terus mengawal sepak bola Indonesia dengan kepala dingin dan cinta yang tulus tentunya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.